Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita semua masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama di hari ini memasuki yang namanya pelajaran bab 2 yang berjudul berpikir positif dan bersabar dalam menjalani ujian dan cobaan. Sebelum kita memasuki atau beranjak untuk ke bab 2 ini, Bapak mau mengabsen untuk semua anak-anak murid Bapak. Apakah anak murid-murid Bapak semuanya hadir? Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dari bab 2 ini sebelum kita memasukinya, marilah kita sama-sama membacakan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita sama-sama memasuki judul yang berjudul berpikir positif dan bersabar dalam menjalani ujian dan cobaan. Ya, di sini ada ayat Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi launa baluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wal nafsin minal amwali wal unfusi wal tumarati wa taisir sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna lillahi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Ya, Bapak minta tolong untuk saudara Irul membacakan terjemahannya atau artinya. Baik, Pak. Saya akan membaca terjemahan. Dan sungguh akan kami beri cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk saudara Irul. Ya, benar. Maka ayat ini memastikan bahwa setiap orang yang mendapatkan ujian dan cobaan, bentuk cobaan tersebut misalnya rasa aman, kemiskinan, kegelisahan. Namun demikian, Allah menegaskan bahwa balasan yang besar bagi orang-orang yang bersabar dan kembali kepada Allah pada saat menghadapi ujian. Musibah, dari kata musibah ini sama-sama kita ketahui, musibah pada mulanya berarti mengenai atau menimpa. Memang bisa saja yang mengenai itu adalah sesuatu yang menyenangkan, tetapi bila Al-Quran menggunakan kata musibah, maka ia berarti sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menimpa manusia.
Al-Quran mengisyaratkan tidak disentuh seseorang oleh musibah kecuali karena ulahnya sendiri. Terdapat dalam Quran surat Al-Syura ayat 30 dan Quran surat Al-Nisa ayat 79. Musibah tidak terjadi kecuali atas izin Allah. Terdapat pada Quran surat At-Tagabun ayat 11 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 157. Musibah antara lain bertujuan menempa manusia. Terdapat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Lanjut. Ada lagi yang disebut bala. Apa sih itu bala? Bala adalah sesuatu yang datang langsung dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala tanpa keterlibatan manusia kecuali menerimanya. Dengan menurunkan bala, Allah Subhanahu wa taala menguji untuk menampakkan kualitas seseorang. Bala atau ujian adalah keniscayaan hidup. Apa saja yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala tanpa keterlibatan yang diuji dalam menentukan cara dan bentuk ujian itu. Artinya penentu cara, waktu, dan bentuk ujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat Al-Mulk ayat 67 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Ujian atau bala merupakan anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat di atas menguraikan aneka bala atau ujian yang tidak menyenangkan, maka ada juga ujiannya yang menyenangkan. Terdapat dalam surat Quran Al-Anbiya ayat 35, Quran surat An-Naml ayat 40, dan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Anugerah atau nikmat yang berupa ujian itu tidak dapat dijadikan bukti kasih ilahi sebagaimana penderitaan tidak selalu berarti murkanya. Terdapat Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17. Bala atau ujian yang menimpa seseorang dapat merupakan cara Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, mensucikan jiwa, dan meninggikan derajatnya. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 154. Kita memasuki yang namanya fitnah. Apa itu fitnah? Kata fitnah yang berarti membakar. Pandai emas membakar emas untuk mengetahui kualitasnya. Kata fitnah dapat berarti ujian atau siksaan. Berarti bencana itu datang dari perbuatan seseorang atau kelompok, tetapi dampaknya mengenai orang yang tidak bersalah. Terhadap orang yang tidak bersalah dan terkena bencana itu, Tuhan menjadikan dia sarana untuk mengingatkan orang lain. Nah, kita masuk ke niscayaan ujian dalam hidup. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 186 yang berbunyi latu belawunna fi amwalikum wa anfusikum walatasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adda katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azamil umur. Shadaqallahul azim. Ya, untuk saudara Ocit atau Rosyid, Bapak minta tolong untuk membacakan terjemahannya. Kamu sungguh-sungguh akan dipuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersatukan Allah. Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar,
dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran Surat Ali Imran ayat 186. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk saudara Ocit atau Roshid. Ya, dari penjelasan yang di atas, ayat ini mengandung pesan tentang kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Keniscayaan ujian akan diberlakukan pada diri dan harta setiap orang. Ujian pada diri seseorang bisa berupa sakit fisik dan kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik yang lainnya. Ujian dalam harta berupa kekurangan, kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Lanjut. Sikap mukmin dalam keadaan apapun, hadis riwayat Muslim dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmidzi dari Mus'ab bin Sa'ad yang artinya dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya ia berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang manakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang hamba senantiasa akan mendapat cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam penjelasannya di atas, hadis ini menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian, setiap cobaan dan ujian itu sesuai dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya, para nabi dan rasul mendapatkan ujian paling berat. Kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat cobaan. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaan yang juga ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan. Lanjut. Nah, berarti semua ini kita harus yang pertama sabar, berarti menahan dari hal-hal yang tidak disukai karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah pasti akan memberikan ujian dan cobaan pada setiap manusia. Yang ketiga, ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan manusia dalam menerima ujian dan cobaan tersebut. Yang keempat, besarnya pengorbanan dalam bersabar, maka orang yang mampu melakukannya akan mendapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ujian dan cobaan bisa berupa hal-hal yang menyakitkan dan berupa hal-hal yang menyenangkan. Yang keenam, bentuk sabar bisa berupa sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menahan untuk tidak bermaksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ya, itu saja untuk semua kesimpulan yang tadi Bapak bacakan. Untuk anak murid-murid Bapak, apakah ada yang tidak mengerti atau boleh bertanya sekarang? Sudah paham, Pak. Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Jika semua sudah paham, berarti di hari ini pelajaran kita semuanya mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita sama-sama kita tutup dengan membacakan kifaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika wa la asyhadu an ilaha illa la ilaha anta illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu Ya, terima ilaik. kasih untuk anak-anak murid Bapak. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.